Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Prayoga dengan NPM 2315310155. Di sini saya akan menjelaskan kuis untuk UAS. Negara Liberia mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama tingkat inflasi mulai meningkat. Fenomena ekonomi apa yang mungkin terjadi di Liberia? Jelaskan hubungan antara dua variabel tersebut. Yang pertama yaitu inflasi dalam pengangguran biasanya memiliki korelasi terbalik tetapi hubungannya kompleks. Terus pada saat pengangguran tinggi, upah biasa tetap standar dan inflasi upah tidak ada. Dan terus pada saat pengangguran rendah, pengusaha biasanya perlu membayar upah lebih tinggi untuk menarik karyawan, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan inflasi upah. Penganut paham monetarisme menentang kurva Phillips dengan menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian cenderung kembali ke tingkat pengangguran alami karena menyesuaikan diri dengan tingkat inflasi. Yaitu soal kedua, Perdana Menteri Phil Scalia mengumumkan rencana pemotongan pajak besar-besaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa ekonomi memperingatkan bahwa hal ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang besar. Jelaskan dampak potensial dari kebijakan yang terhadap perekonomian Scalia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Soal kedua, kebijakan fiskalial, yaitu meskipun kebijakan fiskal sering digunakan untuk mengatasi tantangan ekonomi jangka pendek, kebijakan ini juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah struktur jangka panjang. Misalnya, belanja pemerintah yang ditargetkan untuk pendidikan, infrastruktur, dan penelitian dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing jangka panjang. Terus, apa saja risiko potensial dari defisit anggaran yang berkelanjutan? Defisit anggaran yang terus-menerus dapat menyebabkan akumulasi utang pemerintah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membebani keuangan pemerintah, meningkatkan pembayaran bunga atas utang, dan berpotensi menyingkirkan investasi swasta. Manajemen yang cermat diperlukan untuk memastikan berkelanjutan defisit dalam jangka panjang. Terus soal ketiga, negara eksportir dan importir adalah mitra dagang utama. Eksportir unggul dalam produk tekstil, sementara importir ahli dalam produk elektronik. Kedua negara memutuskan untuk fokus pada produk barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan. Konsep ekonomi apa yang mendasari keputusan ini dan bagaimana hal ini dapat menguntungkan kedua negara? Ya, sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Negara-negara harus menjalani kerjasama dengan negara lain karena saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang memadai. Kerjasama internasional dapat membantu negara-negara dalam menyelesaikan masalah global yang kompleks seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan kemiskinan. Terus soal nomor 4 yaitu ekonom di negara Skyliska mengamati bahwa selama 5 tahun terakhir negara mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti oleh penurunan tajam dan kemudian pemulihan lambat. Fenomena ekonomi yang sedang diamati oleh para ekonomi tersebut. Jelaskan fase-fase mungkin yang dialami oleh Skyliska. Sini sesi dimulai setelah fase ekspansi berakhir dan aktivitas ekonomi mulai menurun. Pada fase ini, permintaan barang dan jasa mulai menurun dengan cepat dan terus-menerus. Produsen tidak langsung menyadari penurunan permintaan dan terus memproduksi, sehingga menciptakan
situasi kelebihan pasokan di pasar, harga cenderung turun, dan semua indikator ekonomi positif seperti pendapatan, output, upah, dan lain-lain mulai menurun.